Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sari. Saya dari kelas 11 IPA 3 di SMA Muslimin Cilin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan penyusun pada organ paha ayam. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan jaringan. Sederhananya, jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki fungsi, bentuk, dan sifat yang sama. Jaringan hewan terbagi menjadi 4, yaitu jaringan epitel, jaringan otot, jaringan penyokong atau pengikat, dan jaringan saraf. Nah, di sini sudah tersedia paha ayam. Paha ayam yang saya pegang ini adalah paha ayam bagian bawah. Telah kita pelajari sebelumnya pada bab sel bahwa sel itu terdiri dari dua jenis, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau pada sel tumbuhan, ciri utamanya itu tidak memiliki dinding sel dan memiliki kloroplas di dalamnya, yang membuat tumbuhan itu berwarna hijau. Sedangkan pada sel hewan itu tidak ada kloroplas dan juga sel hewan tidak mengalami peristiwa fotosintesis, sehingga warnanya tidak hijau. Dan kalau kita pegang itu teksturnya lembek daripada sel tumbuhan. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, jaringan pada hewan itu terdiri dari 4 macam, yaitu jaringan epitel, jaringan otot, jaringan penyokong atau penyikat, dan yang terakhir ada jaringan syaraf. Lalu, jaringan apa saja yang menyusun organ paha ayam ini? Jaringan penyusun pada organ paha ayam yang pertama adalah kulit. Kulit ini termasuk ke dalam jaringan epitelium pipi berlapis karena ada pada lapisan paling luar. Kalau pada tumbuhan itu jaringan epidermis. Sama lah. Biasanya ini ditempati oleh bulu-bulu ayam. Jadi kalau lapisan ini disebut epitelium, kalau yang melapisi rongga tubuh itu namanya mesotelium, kemudian yang di dalam rongga-rongga tubuh contohnya misalkan saluran usus di dalamnya itu dinamakan endotelium. Fungsi dari jaringan epitel ini adalah sebagai proteksi, melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Lalu sebagai alat absorpsi penyerapan sari makanan, sebagai alat sekresi menghasilkan zat yang diperlukan oleh tubuh, lalu sebagai alat ekskresi yaitu membuang zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan. Jadi kalau sekresi itu menghasilkan, kalau ekskresi itu membuang zat-zat yang sudah tidak diperlukan. Yang selanjutnya adalah jaringan ikat. Sesuai dengan namanya, yaitu fungsinya untuk mengikatkan. Mengikatkan apa? Mengikatkan satu jaringan dengan jaringan yang lainnya, atau dari satu organ ke organ yang lain. Itu dinamakan jaringan ikat. Contoh, ini kan ada kulit. Nah, di bagian luarnya kemudian kulit ini menempel pada daging. Jadi ini adalah contoh dari jaringan ikat. Ini termasuk jaringan ikat lemak karena dia biasanya ada di bawah permukaan si kulit. Selanjutnya, jika kulit ini dipisahkan atau kita buka, maka akan tampak seperti ini. Nah, ini adalah daging. Daging ini memiliki beberapa jenis komponen, yaitu air, protein, lemak, dan karbohidrat. Daging ini termasuk jaringan otot. Ototnya itu otot lurik atau otot yang menempel pada tulang. Otot ini bekerja secara volunter atau secara sadar dan cepat lelah. Otot ini juga bekerja dengan sangat terorganisir sehingga dapat mengubah energi kimia menjadi gerakan. Selain berfungsi menggerakkan tubuh, otot lurik juga berperan dalam pengaturan suhu, menggunakan kontraksi otot yang cepat untuk melepaskan panas, untuk meningkatkan suhu tubuh, dan pastinya otot ini memiliki tulang di dalamnya. Nah, ini adalah penampakan tulang yang telah saya pisahkan dari dagingnya. Jaringan tulang atau osteo ini fungsinya untuk membentuk kerangka tubuh yang menyokong dan melindungi bagian jaringan lunak.
sebagai alat pengikat otot-otot tulang rangka, dan matriks interselulernya mengapur oleh endapan garam-garam mineral CaCO3 dan CaPO2. Tulang paha ayam terbagi menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan pada paha ayam ini ada di bagian atas dan di bagian bawah sini. Tulang rawan atau kartilago ini merupakan jaringan yang tidak memiliki pembuluh darah dan syaraf. Fungsinya yaitu untuk memberikan kekuatan, bersifat fleksibel, menyokong rangka embrionik dan bagian-bagian dari rangka dewasa. Tulang rawan ini matriksnya banyak, bersifat elastis dan padat oleh sel-sel tulang rawan yang terletak dalam suatu rongga sebelah luar diselubungi oleh fibrosa. Tulang rawan pada anak-anak berasal dari mesenkim, sedangkan pada orang dewasa berasal dari perikondrium atau fibrosa yang menghasilkan kondroblas. Macam-macam kartilago ini yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. Lalu ini yang memanjang, bagian yang memanjang adalah tulang keras. Tulang keras adalah tulang yang terbentuk dari tulang rawan yang kemudian terisi dengan osteoblas atau sel pembentuk tulang. Tulang ini mengandung garam dan kalsium sehingga tulangnya itu keras dan tidak mudah rapuh. Tulang keras terdapat pada saluran Hebers yang terdiri dari pembuluh pena dan arteri. Di dalam tulang ini terdapat tulang spons dan sumsum. Dan inilah penampakan tulang yang telah saya potong. Di dalam sini terdapat tulang spons, mungkin tidak begitu terlihat. Matriks pada tulang spons tersusun tidak rapat dan berongga pada tulang spons. Tidak terdapat sistem Hebers. Jelas sekali bahwa di sini ada tulang sumsum berwarna merah. Kedua jenis sumsum tulang diperkaya dengan pembuluh darah dan kapiler. Sumsum tulang ini mengandung sel punca, mesenkim, dan hematopoietik. Nah, itu tadi penjelasan mengenai jaringan penyusun pada organ paha ayam. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penjelasan, masih banyak kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.